akan share langsung bisa ya Mbak ya? Silakan Pak. Yuk, Oke. mari kita mendengarkan sharing dari Pak Martoyo kita. Dan beliau akan men-sharingkan tentang apa? Deng, deng, deng. Udah kelihatan? Deng, 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 belum. Di saya Belum? belum. Yes. Bentar, bentar. Share screen-nya belum terjadi. Nah, Oke. udah mulai muncul. Ini dia. Sales and Operation Planning. Seni meraih performa terbaik perusahaan. Tinggal di full screen ya Pak ya. Yes. Sudah ya. Oke, sip. Mantap. Dan juga sudah di-record ya Mbak ya? Sudah dong. Oke, teman-teman. Dalam kesempatan ini, tema kita adalah agak sedikit serius, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa membawakannya dengan fun ya. Yes, betul. Ini adalah bicara mengenai sales operation planning. Sebenarnya 3 kata ini cukup menerangkan apa itu makhluk sales operation planning. Jadi ini adalah menggabungkan, meng-align antara sales sendiri yang pertama, kemudian operation, kemudian planning. Nah, apa itu SNOP lebih detail? Banyak orang yang bicara ini mengenai sales atau ini mengenai marketing atau ini mengenai apa ya gitu. Jadi untuk langsung saja kita akan mencoba kenapa saya sharing knowledge ini. Ini sebenarnya adalah berangkat dari kekhawatiran saya pada saat pertama kali di-appointed menjadi supply chain director di tempat sekarang. Yaitu saya mencari referensi mengenai SNOP yang versi bahasa Indonesia adalah tidak menemukan. Yang ada adalah referensi dari luar. Dan setelah itu, saya mencoba berjanji ketika saya sudah merunning sekitar 2 tahun, maka Tacit Knowledge itu akan saya jadikan sebuah buku hanya sekedar untuk berbagi. Apakah untuk cari uang? Sama sekali tidak ada tujuan itu sama sekali. Adalah sekedar untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Makanya buku ini adalah bercerita, disusun dengan bercerita seperti ya semi-semi novel sedikit gitu ya. Apa yang saya hadapin ketika di-appointed menjadi supply chain director di pertama, kemudian bulan pertama, kemudian bulan kedua, akhirnya oke, ini adalah solusi yang tepat di operation saya gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini mungkin sebelumnya saya pengen coba tanya nih, apakah di kantor Anda saat ini sudah ada proses sales operation planning? Mungkin ada yang dengar, oh kayaknya pernah dengar di kantor gitu ya. Dan atau bahkan ada yang terlibat. Mungkin bisa di-chat di forum ini sambil nanti Mbak Dian lihat-lihat, nanti kita bisa dibacakan berapa banyak yang sudah, berapa banyak yang belum. Sehingga nanti ketika sudah yang banyak, mungkin saya akan mempercepat gitu. Ya, jadi tolong nanti berapa persen yang sudah dan berapa persen yang belum. Oke, mari Bapak Ibu silakan Anda mengisikan. Gitu ya. Yes, pertanyaan dari Pak Martoyo, apakah di kantor Anda sudah ada proses SNOP ini? Nah, baru pertanyaan yang pertama kan ya Pak ya? Baru pertanyaan pertama, nanti banyak pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, sambil Bapak Ibu chatting, kita bisa lanjutkan. Nah, saya berangkat dari ini nih. Dari gambar, mungkin kita sudah bisa menebak bahwa ternyata sering terjadi gap antara expectation atau realita dalam kehidupan sehari-hari pun. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan corporate, makin banyak lagi tuh. Gitu. Ekspektasinya adalah sebelah kiri tuh. Di tempat saya sebelah kiri. Yaitu dengan wanita yang seksi, cantik gitu ya. Tapi realitanya adalah sebelah kanan. Nyaman itu habis makan ciki, snack gitu ya. Jadi sering antara reality dengan expectation itu jauh gapnya. Dan mungkin ini mewakili kita semua, termasuk saya ya. Pernah lihat ini yang sempat viral juga, atau bahkan kita juga sehari-hari mewakilin kita. Tadi Mbak Dian gini, Pak ini fotonya ganti Pak Martoyo aja. Wah saya belum sempat foto ini nih gitu kan. Jadi kita nggak tahu, ekspektasinya adalah bahwa oke, jas pakai
dasi dan segala macam, like a boss gitu ya, like big boss. Ternyata realitinya adalah seperti ini. Itu jangan-jangan di belakangnya istrinya tuh ngawasi. Jadi ini menggambarkan expectation sama reality yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam SNOP ini kita akan mempersempit dalam kehidupan corporate. Walaupun nanti diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga atau negara, it makes sense. Tapi saya akan sharing dari berdasarkan pengalaman yang real saya lakukan. Jadi mungkin di sini saya juga disclaimer bahwa ini adalah sekedar sharing based on my real experience gitu ya. Susahnya pada saat awal memperkenalkan SNOP, kemudian sudah berjalan sekitar 2 tahun, 3 tahun terakhir, apakah sudah perfect? Pasti belum. Tapi apakah sudah impact? Sangat berimpact gitu. Nah, dalam kesempatan ini setelah melihat gambar tadi, saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Kira-kira berdasarkan kehidupan corporate life yang saat ini Bapak Ibu rasakan, lihat, coba sebutkan 3 gap antara expectation tadi plus dengan reality terkait dengan pencapaian goal. Ya, jadi orang tadi hanya untuk mengingatkan kita, jangan diingat yang tadi orang yang lagi masak tadi, tapi ingatkan bahwa kira-kira kalau di corporate life itu terjadi gap apa ya? Okay. Misalnya orang pasti pengennya adalah goal-nya tercapai, tapi faktanya seperti apa? Goal-nya adalah pengennya disiplin, semua perform, tapi seperti apa? Bebas. Jadi dalam kesempatan ini silahkan bebas, dan untuk biar sedikit ada langsung kelihatan live datanya, kita akan pakai permainan di pakai Menti ya. Yes. Mentimeter. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Coba kelihatan ya Mbak Dian ya? Belum Pak, belum Bapak pindahkan. Jadi harus. Oke. Kalau mau aman, Bapak stop share, terus Bapak masuk lagi ke itu. Saya stop share. Ya, sambil Anda ingat-ingat ya Bapak Ibu, sebutkan 3 gap antara expectation dengan reality. Jadi antara ekspektasi Anda dengan realitas Anda. Nah, caranya adalah Anda mengisi, silakan Bapak Ibu, Anda ke menti.com, Anda masuk di menti.com, lalu kemudian setelah Anda masuk ke menti.com, Anda masukkan kodenya 923627 Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, 923627. Lalu nanti di sana Anda tinggal mengisikan 3 gap expectation vs reality Anda di kantor yang terkait dengan pencapaian goal Anda. So, boleh dong diisi di sana ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi nih, apa yang muncul. Yuk, nih masih baru 1 yang masuk di situ, jadi boleh Bapak Ibu Anda mengisi. Kita mungkin hanya sekitar 2 menit ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira terjadi gap yang di tempat teman-teman bebas saja. Apa sih sebenarnya kenapa pencapaian goal itu tidak terjadi gitu. Mari. Nanti bagi yang kodenya, nah kodenya ini sudah ditampilkan Bapak Ibu. Saya tulis di sini ya. 923627. Masuknya ke menti.com ya Bapak Ibu. Jadi jangan ke mentimeter.com-nya, tapi ke menti.com. Jadi begitu masuk ke menti.com, Anda otomatis bakal, nah udah mulai masuk nih. Oke, bakal keren. Diminta untuk mengisikan kode nih. Kodenya masukkan aja 923627. Yes, kita tunggu terus. Ayo, semakin banyak semakin bagus, sehingga ini forum discuss, sehingga nanti dapat perspektif macam-macam ya. Praktik di tempat teman-teman. Nanti yang paling aktif, Mbak Dian silahkan pilih untuk kita kasih promosi sawal. Iya. Iya. Tadi siapa ya yang menuliskan selfish dan teman-temannya? Yang memasukkan selfish, boleh dong? Boleh di-unmute? Oh, tadi mungkin testing tuh, Mbak. Testing ya. Ah, oke. Itu yang bagian testing itu Bapak ya?
Yang pas testingnya. Yuk, contoh goalnya, goal umum aja Bapak Ibu di company Anda. Bentar. Oke, ini sudah ada yang muncul. Malas, silo mindset, kemudian monitoring yang kurang, exactly, tanpa ada strategi lain, karyawan tidak proaktif, mindset negatif, forecast yang berbeda, customer menunda beli, kemudian tidak ada reward, exactly, kemudian goal tidak realistis, ini adalah corporate life banget, kemudian eksekusi yang rendah, yes, kemudian kontrol dan cuek, exactly, semangat dan malas, wah keren-keren nih. Oke, gerak terus. Kemudian due date yang sering kelewatan, kemudian karyawan tidak proaktif, kemudian monitoring yang kurang. Nah, kebijakan remunerasi. Nah, di sini oke, cukup mewakili ya berbagai gap yang terjadi saat ini. Ya, di sini mungkin kita bisa highlight ya. Ternyata tadi forecast yang berbeda setiap departemen muncul. Kemudian kolaborasi tim yang tidak ada. Oke, ini menarik. Artinya apa? Berdasarkan survei ini, diskusi kita ini adalah valid untuk kita lanjutkan. Ternyata permasalahan itu muncul di setiap tempat kerja teman-teman. Oke ya, keren ini. Untuk kita save gitu ya. Yes. Nah, kita lanjutkan ke, perlu saya stop dulu ya Mbak ya? Ya, stop share, lalu kemudian Bapak pindah aja. Cara aman. Weh, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau sampai tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul di kepala Anda, di benak Anda langsung aja ya, bisa di chat. Jadi nanti kalau ada kesempatan, saya langsung akan menampilkan pertanyaan Bapak ke Pak Martoyo untuk segera dijawab. Oke, silakan Pak Martoyo. Thank you, Mbak Dian. Yes. Jadi, tadi expectation sama reality, coba saya akan masukkan atau mensummary-kan yang at least pernah saya rasakan atau tadi banyak juga sudah muncul. Sehingga kita bisa percepat. Kira-kira accurate forecast itu adalah expectation atau reality yang terjadi di corporate saat ini. Kalau tadi banyak mengatakan bahwa itu adalah ekspektasi. Realitanya adalah forecast accuracy itu hal yang luxury ya. Susah untuk dicapai. Tapi apakah tidak mungkin untuk di-minimizing gap-nya? Sangat mungkin gitu. Kemudian yang kedua, one trust number. Tadi juga sempat muncul ya bahwa forecast-nya berbeda-beda gitu. Di mana yang saya rasakan dulu sebelum ada SNOP adalah orang sales punya forecast sendiri, orang supply chain punya forecast sendiri, pabrik punya forecast sendiri, finance punya forecast sendiri. Yang masing-masing tidak mau berbagi gitu. Ini number gue, ngapain lu ikut-ikutan gitu. Dan kenapa semua departemen punya masing-masing? Karena dia less trust terhadap departemen yang lain. Orang pabrik less trust terhadap supply chain atau orang sales. Pasti angkanya lu gede-gedein gitu. Ketika lu gede-gedein, gue potong aja 10% diskon dari forecast yang disubmit. Tanpa ngasih tahu. Karena apa? Kalau ngasih tahu pasti ribut. Kedua, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kamu selalu membuat buffer. Oke. Nah, sehingga one trust number ini adalah sebuah expectation. Tapi realitanya biasanya jauh kalau tidak ada proses yang proven. Kemudian, no stock out, baik raw material maupun finished good. Kira-kira pernah terjadi nggak raw material stock out dan finished good? Sering terjadi nggak? Pernah? Mungkin pernah. Tapi sering nggak? Gitu. Kalau saat ini kondisi... sering loh, Pak. Hah? Sering banget kalau kata Pak Abe. Nah, kalau sering banget berarti itu kehidupan nyata gitu ya. Termasuk finish good. Jadi nanti tim sales bisa mengatakan gimana mau achieve target, finish good-nya nggak ada sama orang pabrik. Oke. Kemudian orang pabrik gimana mau produksi, raw materialnya nggak disupply sama supply chain. Oke. Gimana mau produksi, orang supply chain, orang aku nggak ada orderan yang di forecastin oleh tim sales. Loh, kok sepertinya muter gitu ya?
Saling nyalahin kalau kata Siapa Pak yang Agus. salah gitu. Semuanya menyatakan pendapatnya benar semua. Tetapi ketika benar itu berbeda-beda, pasti ada yang salah, betul kan ya? Nah, Setuju. itu yang saya rasakan ketika awal-awal di supply chain adalah mendengarkan aja. Oh, si ini bercerita tentang departemen lain, departemen. Saya berpikir ini pasti ada yang salah gitu. Cuman saat itu belum tahu apa jawabannya. Maklum dulu background-nya sebelumnya adalah di HR dan sebelumnya di finance, jadi tidak terlalu familiar dengan isu-isu seperti ini. Kemudian warehouse space-nya enough atau tidak? Banyak yang ada yang enough, bahkan ada yang kurang, harus rental gitu. Bahkan ada yang kosong setengahnya. Itu semua kan waste ya, cost ya. Ini expectation sama reality-nya terjadi gap. Kemudian production-nya dan delivery-nya on time atau tidak? Gitu. Mungkin Bapak Ibu sambil lihat berbagai contoh ini bisa chat juga untuk menambah perspektif kita untuk sharing. Oh, di tempat saya nggak on time atau on time-nya cuma 50% atau seperti apa gitu. Udah malah Pak Martoyo. Hah? Udah malahan. Soalnya ini di Pak Ari Widi ngomong poin kedua tuh kena banget katanya. Oke. Kalau kena banget, nanti ke sana kita akan ngomongin yang nomor 2 lebih tebel lagi, Pak. Kita akan explore lebih jauh. Kemudian yang keenam adalah in full delivery. Sering nggak terjadi ketika delivery ternyata kurang 10, kurang 100. Misalnya, pada saat kayak di tempat kita material building gitu ya, mungkin satu truk itu isinya bisa 1.000 sampai 2.000 seat gitu ya, plasterboard. Pernah nggak misalnya itu kurang gitu? Apalagi kalau bundling. Nah, full nggak? Kalau tidak full kan terjadi komplain, kemudian ada klaim, kemudian macam-macam cost turunannya gitu. Ini dari sisi ekspektasi dan realita gitu ya. Biasanya yang punya pabrik senyum-senyum nih biasanya. Kebetulan saya juga ada 3 pabrik ya di dalam perusahaan. Jadi reality ini adalah kayak kehidupan sehari-hari kita nih yang kita hadapin tiap hari. Kemudian saat ini adalah gas kuota. Gas kuota ini betul nggak sih gas kita cukup? Atau lebih banyak atau lebih kurang gitu ya. Sedikit sharing adalah bahwa gas kuota itu kontraknya take or pay. You take atau you pay. Ketika misalnya pesennya 1.000 sampai 1.200, ternyata kita cuma pakai 500, ya kamu harus bayar 1.000-nya gitu. Atau kebalikan, ternyata 1.200 kita produksi 2.000, ya harus bayar surcharge-nya lebih banyak gitu. Di beberapa perusahaan gas charge-nya bisa 2 kali lipat. Itu adalah masalah juga gitu ya. Jadi kemudian apa yang terjadi di weekly activity mingguan? Apakah rata minggu 1 sampai minggu 4 itu rata aktivitinya atau ngejamnya, jumpingnya, ordernya di minggu keempat? Ayo, Bapak Ibu bisa lihat di perusahaan masing-masing. Ini ternyata kayaknya tempat gue nih Pak gitu. Di minggu 4 ngejamnya. Kalau ngejam, apakah itu efisien atau tidak? Nah, kita lanjutkan. Terus kemudian tadi ada poin-poin yang tidak ada kolaborasi, sinergi, selfie segala macam. Nah, ini faktanya adalah dalam corporate life terjadi gitu. Kalau wah tempat saya sinergi segala macam kolaborasinya udah wah keren banget. Oke. Anda beruntung. Cuman mungkin kehidupan yang langka di dalam sebuah corporate life gitu ya. Nah, tadi kolaborasi, kemudian silo mindset gitu ya. Tadi ada tuh silo mindset. Silo itu ada yang tanya, apa sih silo? Silo itu kalau kita di pabrik itu ada, misalnya minyak itu ada tempat penyimpanan minyak, silo-silo gitu ya. Yaitu adalah kita berpikir hanya di kotaknya kita. Kalau bahasanya Kang Madu itu adalah lu gue, lu mati gue tahlilin gitu. Jadi itu silo mindset. Nah, sekarang, kenapa kita bicara sales operation planning? Kita adalah pengen mendekatkan expectation tadi dengan realita itu sedekat mungkin. Tidak bisa 100%, tapi bisa sedekat mungkin. Ini yang kita akan coba. Karena apa, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ternyata tidak ada di corporate life, di dalam kehidupan sehari-hari makro pun terjadi. Ini saya compile adalah
kabinet yang sebelumnya, ini dari media terlihat bagaimana Menteri Perdagangan saat itu Pak Enggar pengen impor beras sebanyak-banyaknya, nambah impor, tapi gimana Pak Budi Wasesto yang mencak-mencak saat itu, orang di Bulognya aja di gudang banyak yang sudah melebihi 1 tahun umurnya, bahkan sudah ada yang jamuran dan segala macamnya. Ini karena apa? Karena tidak adanya one trust number tadi. Betul, yang poin nomor 2 tadi. Ini contoh ya, kita nggak usah melebar ke politik, ini hanya sampel aja. Ternyata dalam kehidupan bernegara pun, SNOP itu sangat penting untuk dijalankan oleh para pemerintahan. Nah, sekarang adalah why. Kenapa SNOP itu penting? Sebelum what-nya nanti di belakang. Ya, kalau kita kasih tahu di depan what-nya nanti kita kurang dapat langsung pulang, Pak. Jadi, why-nya ini adalah ini yang pertama adalah reduce cost. Jadi kalau disingkat RACE ya. Jadi reduce cost, kenapa itu penting reduce cost? Karena kita dengar nih, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan sales stagnan, bahkan turun. Ya, termasuk tempat saya juga. Bahkan hampir impossible untuk menaikkan volume. Ketika sales stagnan, kemudian turun, agar survive gimana nih gitu. At least biar masih bisa cuan itu seperti apa kan gitu kan. Sebenarnya kan kalau bisa cuan atau net income atau income itu kan cuma 2 asalnya. Yang pertama kalau di kelas sebelumnya ya yang dulu kita bicara finance adalah cuma terjadi revenue sama cost. Oke, revenue kalau masih bisa naik di zaman Covid ini angkat 4 jempol saya. Ya, bahkan masih bisa hidup setengah aja udah luar biasa. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah how to reduce cost gitu. Cost itu muncul dari banyak hal ya, terutama dari operation gitu. Nah, bagaimana nanti SNOP ini bisa membantu mereduce cost? Nanti kita coba explore di sesi belakangnya. Yang kedua adalah line marketing strategy. Dengan kita punya SNOP proses yang proven, yang konsisten, maka marketing strategi itu bisa di-align-kan dengan forecast kita, gitu. Jadi dalam forecast itu biasanya ada yang 18 bulan ke depan, rolling forecast-nya, ada yang 1 tahun, tergantung industrinya dan se-complicated produk dan penyebaran distribution-nya. Kalau kayak tempat saya, kita hanya mencoba untuk membuat forecast itu rolling forecast-nya 12 bulan ke depan, kemudian yang kita freeze adalah hanya sekitar 2 bulan, gitu. Nah, tapi kalau bicara kayak seperti Unilever segala macam, berdasarkan diskusi yang saya lakukan adalah dia at least 18 bulan rolling forecast. Kenapa? Ya karena levelnya dia dari Sabang sampai Merauke, kemudian dengan produk yang banyak sekali gitu ya. Itu untuk menarik promo itu bisa membutuhkan waktu 6 bulan sendiri. Kemudian striving to achieve operational excellence. Ya, SNOP ini penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara operational excellence, itu tidak aja mengimpact kepada cost yang optimum, tapi juga istilahnya customer service levelnya itu akan meningkat. Gitu. Jadi ini dua case atau dua reasoning yang berkaitan. Ketika operational excellence itu bagus, maka otomatis customer service levelnya juga meningkat. Oke, dengan cara seperti apa? Yaitu dengan KPI OTIF, yaitu on time, in full, ya. Kalau ditambah ke arah finance ticket adalah invoice correct, gitu. Nah, dan tadi bahwa ensuring antara gap tadi penting, terutama untuk apa sih goal terpenting di dalam sebuah perusahaan, gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini kan para profesional atau mungkin juga sudah di dalam leader, posisi top management. Yang terpenting goal dari perusahaan itu adalah achieve target, ya. Walaupun ini managing tim empowering tim, oke lah, is okay. Itu mensupport. Tapi ketika dipers lagi apa? Ya, you have to achieve goal, target atau budget atau apapun namanya. Yaitu dalam bentuk
uang lah, ya kan? Gitu. Kalau misalnya ada perusahaan yang oke, yang penting happy-happy, wah itu perusahaan yang belum pernah saya temukan tuh apa namanya, main targetnya adalah itu. Nah, ini sedikit sharing Bapak Ibu ya, bahwa pada saat saya dulu di appointed menjadi supply chain head di tempat sekarang, saya banyak mendengarkan tuh dari departemen sales, marketing, pabrik, finance, jalan-jalan. Kebetulan saya beruntung karena pernah di finance-nya, pernah di HR-nya, tinggal nambah dikit, gitu kan. Nah, kenapa sih sering terjadi headache gitu ya? Jadi setiap akhir bulan itu udah headache nih, kepala pada pusing, terjadi keributan, keriuhan gitu ya, unnecessary problem segala macamnya. Akhirnya untuk mencari root cause-nya, analisisnya tersebut, saya adakan semacam audit. Maklum, mantan orang auditor ya. Biasanya audit finance, saya adakan audit di warehouse tuh, di pabrik Cilegon, saya adakan audit. Auditnya adalah audit warehouse, tapi membernya adalah lintas departemen. Coba, akhirnya kita adain workshop, kemudian kita sebar 2 jam jalan-jalan terserah di pabrik. Dibagi 5-6 kelompok, masing-masing member berbeda-beda. Ada yang pabrik, segala macam. Oke, tapi tugasnya adalah mencari berbagai permasalahan atau keluhan yang muncul di pabrik, yang ditemukan. Kemudian come up dengan action-nya. Nah, akhirnya kita fokus kepada 10 besar permasalahan yang dikumpulkan, dan 1-7 adalah terkaitan dengan impact dari sales forecast yang tidak accurate. Gitu. Sales forecast tidak accurate itu kan hanya sekedar output. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata proses ataupun how to solve-nya tidak dilakukan dengan baik. Karena tidak ada proses sales operation planning yang proven dilakukan atau wajib dilakukan oleh para leader cross departemen. Jadi tanda kutip tidak ada tuh bi-weekly atau monthly meeting khusus mengenai sales forecast gitu. Hanya oke lah kita terima dari tim komersial aja. Akhirnya sales-nya kurang akurat, berdampak kepada apa? Insufficient space-nya tidak terjadi. Bahkan kalau perlu kita saat itu sudah berencana untuk menambah gudang karena ternyata banyak slow moving-nya. Kemudian dispatch dengan production-nya tidak match. Kemudian minggu pertama, minggu kedua santai. Minggu ketiga, 4, terutama 4, overtime dan segala macamnya. Akhirnya cost meningkat, kemudian loading-nya fatigue, dan banyak yang beberapa tidak terdeliver. Kemudian slow moving juga banyak. Slow moving itu kalau kita ngomongin di pabrik bisa miliaran juga tuh ketika dikumpulin. Gitu. Nah, macam-macam. Akhirnya oke, ini adalah fact finding yang saya bawa ke manajemen untuk we have to do something yang berbeda. Yaitu apa? Saya usulkan adalah sales operation planning. Oke. Nah, akhirnya sebenarnya ini konsep yang menurut saya sederhana. Mungkin Bapak Ibu udah, oh gitu doang. Iya, gitu doang. Betul, misalnya. Yaitu kita menggabungkan semua departemen tersebut ngobrol di dalam satu meja bareng gitu. Tapi ngobrolnya based on fact, ngobrolnya adalah satu goal, ngobrolnya adalah one trust number, dan ngobrolnya adalah untuk satu tujuan. Saling terbuka, nggak ada yang perlu marahin. Kalau nggak achieve, pokoknya kita harus punya good behavior. SNOP ini biasanya kenapa tidak terjadi? Yang saya pelajarin adalah, kalau saya summary-kan dalam buku ini, karena ini banyak istilahnya leader insight, jadi ada 7 sharing di perusahaan lain, yaitu ada yang di Wardah, kemudian BlueScope, kemudian Coca-Cola Amatil, kemudian ada juga Bukalapak gitu ya, kemudian ada yang dari Danone gitu. Nah ini ternyata key-nya adalah good behavior dari para leader. Karena biasanya leader pokoknya tolong angkanya sekian, dah tolong dimasak, biasanya gitu kan. KPI-nya sekian. Padahal dia tidak mau menerima kenyataan ternyata below gitu. Padahal tujuannya ketika below nggak achieve, what's next gitu. Ya.
Tadi One Trust Number juga sudah kita utarakan berkali-kali. Kenapa ini berkali-kali saya bawa? Karena main-nya adalah ini tadi. Ya. Kemudian plus open mindset. Kita harus goods ya. Tadi good behavior, One Trust Number, open mindset, kemudian delightful collaboration. Makanya di dalam buku ini saya ada 2 poin belakang ini yang menjadi topiknya adalah sebuah seni untuk meraih performa terbaik perusahaan dengan kolaborasi dan sinergi. Gitu. Seni, kenapa seni? Karena setiap perusahaan bisa mengejas sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena goal-nya adalah One Trust Number. Nah, sekarang kita ngomongin ini dulu deh. Saya akan coba ke words-nya. Kira-kira apa sih yang kita omongin dari tadi nih, sales operation planning? Dari tadi kok belum muncul gitu ya. Karena kata Simon Sinek ya, start with why itu yang pertama harus tahu why-nya dulu, kemudian how-nya baru what-nya. Karena ketika saya mempromoting implementasi SNOP ini adalah saya nggak langsung ke SNOP-nya. Saya tadi dengan langkah audit warehouse, kemudian saya bahkan datangkan ke expert beberapa yang cukup senior, mantan GM-nya Unilever untuk brief kita. Akhirnya oke, what? Kita come up dengan SNOP. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin di sini SNOP ini adalah sangat sederhana konsepnya. Dalam waktu 1 jam ini ya, 1 jam seperempat ini tidak mungkin untuk akan nanti detailnya ya. Mungkin bisa seharian kita bicara mengenai agak detail-detailnya, langkah-langkahnya, tapi saya akan memberikan gambaran singkatnya. SNOP ini adalah, ingat gambar ini aja nih. Ini gambar apa? Timbangan. Timbangan itu kalau di kantor corporate ada 2, yaitu sisi demand planning, yang sisi kirinya adalah supply planning. Kalau di manufacturing gampang. Apa sih yang demand planning itu? Demand planning itu adalah teman-teman yang di sisi sales marketing. Tugasnya mencari order, sales. Nah, kalau yang supply planning adalah tugasnya menyediakan order yang diminta, yang di-forecast oleh teman-teman sales dan marketing tersebut. Itu ya. Ketika itu imbang, that's good. Ini goal-nya kita, gitu. Tapi kalau satunya jomplang, bahkan jomplangnya kebanyakan, itu tanda-tanda problem. Misalnya adalah kondisi ketika misalnya ketika kita forecast ya, kita forecast 1.000, ternyata salesnya untuk bulan depan 2 bulan lagi 1.000 deh. Ternyata salesnya cuma 500. Apa yang terjadi? Gitu. Yang terjadi adalah terjadi penumpukan barang-barang di pabrik, baik finish good maupun raw material. Kemudian ketika tidak ada penyelesaian forum yang komprehensif ataupun open, akan terjadi slow moving dan segala macamnya. Nah, main goal-nya adalah sebenarnya membuat ini balance, gitu. Sebenarnya gimana dan kenapa sih ini sering tidak balance? Itu tadi. Karena setiap departemen itu mempunyai main objektif masing-masing. Seperti yang saya cerita dulu nih. Kalau saya orang pabrik, saya pengen inventory sekecil-kecilnya. Ya kan? Minimal di safety stock. Kalau saya orang sales, saya pengen inventory sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, saya minta hari ini, besok sudah tersedia. Gitu. Kalau saya supply chain sini, saya akan berbicara mengenai on time, in full, operational excellence. Kalau saya sebagai orang finance, saya pengen cost of inventory, cost of fund, itu sekecil-kecilnya. Nah, ini semua kan berdampak kepada perusahaan ketika tidak di-maintain dengan tepat gitu. Ini yang menjadi perhatian kita, bahwa SNOP itu adalah bertugas hanya ini nih. How-nya gimana gitu ya. Nah, saya sedikit meng-capture ini, nggak banyak-banyak, bahwa perusahaan itu punya visi, punya strategic value, sampai dengan business plan. Tapi untuk gampangnya gini, ketika kita pengen menetapkan sebuah target atau budget, harus turun menjadi sebuah eksekusi.
eksekusinya gimana kalau di perusahaan? Saya mungkin ambil contoh adalah manufacturing ya, karena pertama saya di sana, kedua mudah untuk dibayangkan. Ketika kita misalnya target 1 tahun 1 triliun misalnya, masing-masing bulan sekian, harus jualan sekian volumenya. Semua harus di-inline-kan antara sales, marketing, sama supply side tadi, production, supply chain, kemudian macam-macamnya, HR, kemudian finance. Ketika tidak imbang salah satu, sudah pasti budget tidak tercapai. Nah, jadi SNOP di sini adalah sebenarnya cuma 4 tahapan besar di sini. Yaitu yang pertama adalah managing demand, kemudian yang kedua adalah managing supply, kemudian ketemu nomor 3-nya, yaitu antara managing demand dan managing supply-nya ketemu ngobrol. Gue targetkan segini, punya kapasitas nggak? Oke, kapasitasnya ada. Atau kurang? Kalau kurang gimana? Oke. Plus uangnya ada nggak? Ternyata nggak ada. Gimana biar ada? Ngutang misalnya. Atau ada investor lagi. Itu. Tapi kalau kebalikannya ternyata gini, bahwa saya punya kapasitas supply-nya adalah 1.000. Ternyata sales-nya saya cuma 500 nih kalau normal. Nganggur dong pabrik. Jadi kalau pabrik nganggur, maka pasti orang pabrik akan teriak-teriak. Karena mesin efisiensinya, kemudian efisiensi pabrik akan turun drastis. Ya, karena plan fixed cost-nya tetap, produksinya kecil, akan menyebabkan pabrik tidak efisien. Gimana caranya? Oke, ketika kurang, maka terima order misalnya, makanya ada beberapa pabrik yang menerima maklun, bahkan dari kompetitor. Gitu. Dan itu diobrolin tuh di dalam forum itu. Sampai ketika concern-nya demand sama supply-nya itu ketemu, oke kita ketok palu nih, cap jempol darah ya. Jadi biasanya kita mengadakan SNOP meeting itu 1 bulan sekali, yang diikuti oleh CEO, wajib, karena tanpa ada komitmen dari manajemen, maka itu biasanya fail. Kemudian managing demand supply itu adalah obrolan minggu kedua biasanya. Oke, cukup ya. Gasnya cukup nggak nih? Oh, gasnya cukup. Raw materialnya cukup atau tidak nih? Cukup. Karena Bapak Ibu sharing ya, kayak di tempat kami itu raw material mostly dari import. Kayak misalnya ketika bicara gypsum, itu lead time-nya bisa 2 sampai 2,5 bulan. Antara kita order di miningnya, di keruk, kemudian order di bars-nya. 2 vendor yang berbeda. Nah, itu harus di-match-kan. Apa yang terjadi ketika misalnya pas datang, ternyata sales-nya sangat drop, menumpuk. Ya, bisa jadi barang tidak bisa masuk ke gudang raw materialnya. Dan itu menyebabkan cost yang besar. Cost storage, demurrage. Gitu. Atau ternyata pas kebalikannya, pernah terjadi misalnya ketika salesnya ngejam tinggi sekali, sehingga raw materialnya kosong nih. Itu juga resiko buat perusahaan. Ya, dua-duanya sebisa mungkin tidak boleh terjadi. Haram hukumnya, gitu ya. Ini yang kita coba manage di sini. Jadi SNOP ini pentingnya adalah di sini nih. Kurang lebih proses. Jadi dalam diskusi ini saya mencoba membuild pentingnya, kemudian generalnya, kemudian kalau detailnya segala macam sebenarnya ada di buku tersebut, tapi di sini nanti bisa Q&A, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan dan kita share di sini. Jadi ini mengenai gambaran SNOP sesimpel itu. Ingat timbangan tadi, kemudian ingat kita ngobrol di meja bareng, nggak ada yang ditutup-tutupin, jujur, one trust number, gitu ya. Nah, kalau bicara time frame detailnya apa sih, gitu ya? Yaitu yang kita lakukan ketika SNOP itu adalah yang pertama, biasanya ingat ya, bahwa tadi SNOP itu dilakukan bulanan, yang diikuti oleh top management. Bahkan kalau sharing dari kayak beberapa corporate yang sudah advance untuk implementasi SNOP, CEO itu wajib. Kalau tidak, harus didelegasikan kepada direktur yang mewakili dan bisa mengambil keputusan. Gitu.
Bahkan kalau di Unilever itu ketika CEO itu fail menjalankan S&OP, maka dia tanda kutip berhak atau bisa dipulangkan ke negara asalnya. Karena sudah sangat advance S&OP-nya. Nah, yaitu yang dilakukan adalah sebenarnya adalah tadi yearly kita punya target, kemudian monthly kita lakukan proses forecast-nya, plus weekly-nya kita lakukan activity-activity yang mendukung dari monthly target tadi, gitu. Sebenarnya Bapak Ibu kalau di sini kalau bicara S&OP sebenarnya kita ini bicara main-nya, ruhnya adalah nanti ada di forecast. Forecast accuracy ini akan sangat penting untuk perusahaan. Kalau bicara forecast accuracy itu pasti bisa terjadi atau enggak sih? 100%? Kalau bicara 100%, hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Tapi at least kita mengurangi deviasi atau varian yang ada gitu untuk meminimizing impact cost tadi. Ini dalam frame-nya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita ini ngobrolin S&OP? Ini di dalam riset dunia dikatakan ya, bahwa perusahaan, atau gini pertanyaan adalah, seberapa penting sih forecast accuracy tersebut? Ternyata ketika bicara impact kepada cost-nya, itu sangat besar Bapak Ibu ya. Bahwa semua cost yang terjadi di supply chain related ya, dari procurement, distribution, kemudian sampai ke pabrik, production cost, inventory, dan segala macamnya, proses accuracy itu, forecast accuracy itu sangat penting berdampak kepada cost-cost turunannya. Gitu. Di sini berdasarkan riset adalah ketika kita bisa meningkatkan forecast accuracy, maka biasanya bisa 15% inventory itu berkurang cost-nya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa dari carrying cost, bisa dari inventoriable cost. Ya. Kemudian fulfillment-nya juga meningkat lebih bagus. Artinya apa? Customer service-nya juga meningkat. Kemudian ini yang lebih penting nih, 35% shorter cash-to-cash cycle time-nya lebih cepat. Jadi istilahnya gini, uang yang ngendon di dalam inventory, di dalam stok yang tidak muter, itu bisa dibikin lebih cepat. Ketika uang muter lebih cepat, maka cash flow-nya lebih bagus. Ketika cash flow-nya lebih bagus, maka profit-nya lebih bagus. Gitu. Terus kemudian stock out-nya akan berkurang menjadi hanya 1/10 dari yang biasanya. Ini berdasarkan riset dunia terkait dengan pentingnya forecast accuracy. Nah, oke, Bapak Ibu, mungkin kita sudah mulai mencoba membuka mungkin forum discuss juga bisa, atau di sini saya pengen tahu nih hal apa saja tantangan terbesar dalam sales forecast di perusahaan Bapak Ibu. Mungkin kan sering dengar ya, oh kayaknya gini nih, apa karena macam-macam. Saya nggak pengen memberikan leading pancingan jawaban, tapi bebas. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam sales forecast di perusahaan Bapak Ibu? Pasti kondisi saat ini lebih challenge lagi. Kondisi biasa pun ini pekerjaan yang paling membuat kepala para leader pusing gitu. Jadi banyak tantangan di sini. Mungkin boleh juga di-share kira-kira apa sih challenge terbesar di perusahaan terkait dengan forecast. Sambil Bapak Ibu bisa akses yang tadi dengan nomor yang sama, silahkan. Mungkin Mbak Dian bisa dipandu. Jadi menjawabnya di chat atau di Menti maksudnya? Di Menti juga sudah saya share. Kelihatan nggak ya? Oh, wait. Karena saya membesarkan ininya. Oke. Iya, ini di Mentimeter, coba kira-kira apa saja yang tantangan terbesar dalam sales forecast di perusahaan Bapak Ibu. Nanti sambil kita
akan lanjut step-step sales operation planning itu seperti apa dalam garis besarnya ya. Oke, berarti Bapak Ibu kalau Anda mau mengisikan, Anda ini udah kebanyakan pada ngisi di chat, tapi bagi Anda yang mau masuk ke Menti, silakan Anda masuk ke menti.com dengan nomor yang masih sama 923627 ya Pak ya. Oke, coba kalau yang ada di chat boleh dibacain tuh, Mbak. Boleh. Kalau yang ada di chat komentarnya dari Coach Cakra, tidak ada yang bisa jamin kondisi market. Oke. Terus kalau Pak Helmi Hananto nggak punya ide peluang baru apa yang ada. Pak AB tantangannya job order, bukan mass production. Lalu kemudian Pak Hendi Yap, self forecast apakah, oh ini pertanyaan kalau ini. Self forecast apakah lebih baik langsung secara sistem dalam kurung AVG. Nah, kalau Pak Bon, oh enggak. Kalau Pak Boni menjawab. Lalu kemudian Coach Cakra, top down target maksa customer nggak bias. Komit bisa. Nah, itu dari chat ya, yang muncul di chat. Bapak Ibu, bagi Anda yang mau nggak bisa komit maksudnya. Top down target maksa, customer nggak bisa komit. Itu yang diobrolkan dengan Pak Cakra, yang disiarkan Pak Cakra di chat. Oke. Thank you Pak Cakra, Pak Abe, dan teman-teman yang lain. Ini sudah banyak yang muncul nih, bahwa kondisi market fluctuation, lemah channel pasar, kemudian preferensi konsumen, sales forecast asal-asalan, kemudian promo di akhir periode, ketersediaan MPP. MPP ini apa nih ya kalau di sini ya? Di ininya belum tampil, Pak. Oh, belum tampil. Jadi, ya yang tampil masih materi Bapak. Sorry. Nggak apa-apa. Ini Top share. Ini teman-teman udah lihat? Yes. Oke. Oke, ini tadi yang sudah saya bacakan, kemudian sulit melihat peluang, harga pasar tertekan, susah memprediksi, produk substitusi, no collaboration, tidak ada tool, kemudian supply produk. Oke. Ini semua valid ya. Kemudian kita akan coba kembali ke slide-nya. Slide-nya. Yaitu memang yang tersulit adalah sales forecast. Tantangannya ya. Nah, nanti bagaimana cara kita nge-sales forecast yang bagus sebenarnya tetap kita nanti akan di slide berikutnya, yaitu kita akan tentunya sebenarnya adalah kita lebih mengenal konsumen, ke market, kalau perlu berkolaborasi kepada distributor kita dan konsumennya kita gitu. Gimana caranya nanti kita share di belakang ya. Nah, ini adalah proses sales operation planning yang most likely kita lakukan atau banyak perusahaan lakukan. Apa sih yang dilakukan dan outputnya apa? Di sini adalah ketika bicara, ingat ya teman-teman ya, bahwa SNOP itu adalah proses kita satu meja, semua departemen terlibat, dan kita ngomongin satu trust number. Tidak ada lagi tadi angka-angka yang punya sales, angka punya marketing, supply chain, pabrik, dan finance. Satu, cap jempol darah, oke, kita lakukan. Nah, yang pertama, step pertama adalah forecast tadi proposal itu seperti apa. Biasanya yang dilakukan, mungkin sedikit nyambung ke forecast-nya tadi adalah banyak perusahaan atau sekarang ada juga beberapa software yang berdasarkan historical 2 tahun ke belakang, dia bisa membantu kita dengan algoritma dan macam-macam. Kemudian kita bisa memakai itu sebagai base-nya dulu, disesuaikan dengan update-nya versinya kita, human gitu. Terkait dengan kondisi pasar saat ini, kemudian apakah ada promo yang akan kita tambahkan. Jadi kalau misalnya statistik itu kan biasanya oke, dia ngeran, kemudian kita akan tambahkan tuh berdasarkan maunya kita, forecast-nya kita. Boleh kita top down, tetapi ketika tidak capek, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita siapkan untuk mencapai forecast nanti? Itu yang terpenting nantinya sebenarnya. Sehingga nanti tim sales, kalau di praktek di kita adalah tim sales, semua region itu masing-masing submit. Kenapa per region? Karena mereka yang mengetahui
pasarnya, mereka yang dekat dengan distributornya, customernya, dikumpulin. Kan setiap region itu punya tren tersendiri atas SKU mana yang paling mereka sukai, yang paling laku, kemudian tren behavior, dia ordernya biasanya di minggu 1, 2, 3, atau 4, plus dia biasanya order berapa kali dalam sebulan. Jadi dikumpulkan per region, kemudian dikombin jadi satu. Setelah dikombin jadi satu, maka ini direview oleh ada istilahnya mungkin konsolidatornya. Bener nggak? Make sense nggak ini? Dan ketika nggak make sense, kenapa? Jadi per daerah, per region di challenge masing-masing. Bahkan nanti historicalnya setahun ke belakang sama forecast-nya kita tampilkan. Kenapa ini terjadi dan ini ada trend cyclical atau tidak. Itu dilakukan oleh internal tim sales-nya sendiri. Nah, sehingga dari proposal forecast-nya itu akan muncul komitmen, yaitu bisa 3 bulan freeze, artinya 3 bulan udah nggak bisa dikotak-atik, atau 2 bulan. Kalau di tempat kita dulu kita coba 3 bulan, tapi ternyata pas 3 bulan agak susah, kemudian kita 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Saya ambil adalah lead time dari perjalanan raw material yang terlama, yaitu tadi raw material gypsum dari Thailand, kita dari PO order, kemudian sampai dengan shipping, kemudian sampai diterima di pabrik, itu berapa? Oh, 2,5 bulan. Oke. Kita bisa consider 2 bulan sebagai freeze. Kita lock gitu. Nah, ini menjadi targetnya tim sales yang sudah diketok palu dan itu nanti akan direview setiap bulannya. Atau kalau kita masa COVID ini kadang sering weekly malahan gitu. Ini kenapa terjadi, kenapa enggak, kenapa ini. Dan itu menjadi komitmen dan itu menjadi KPI-nya teman-teman sales-nya kita. Dulu sebelumnya tidak ada tuh KPI seperti itu, sehingga oke lah sales forecast ya semacam oke lah nyebut nama aja gitu ya, nyebut number aja, tapi tidak menjadi sebuah komitmen. Itu dari sisi komersialnya, bundle yang dari demand planning-nya. Nah, kemudian terkait dengan supply-nya, ternyata kira-kira kalau di kita pabrik itu kan pasti di semua pabrik punya capacity-nya masing-masing. Selain pabrik punya kapasitas produksinya, gudangnya juga punya kapasitas untuk menampung hasil produksi tersebut, disesuaikan gitu. Sehingga nanti tim pabrik pun juga dilibatkan untuk diskusi. Kira-kira ada kendala nggak di dalam operation? Punya raw material yang cukup atau tidak? Punya space yang cukup atau tidak? Atau kebalikannya gitu. Kayaknya kali ini terjadi over ataupun stoknya finished good terlalu banyak misalnya. Ketika terlalu banyak seperti itu, maka bagaimana sales juga mampu membantu untuk mengeluarkan barang itu dengan cara seperti apa? Nah, ini nih diskusinya jadinya open, honest gitu loh. Masing-masing open, honest dan terjadi di dalam satu ruangan yang memang goal-nya sama. Biasanya tanpa forum yang resmi yang sudah kita bakukan, pembicaraan seperti ini nih kadang agak istilahnya ngapain sih lu kepo-kepo departemennya gua gitu ya. Kenapa sih lu ikut-ikutan ngerecokin gitu ya. Ini biasanya kan sering terjadi ya. Mungkin nggak cuma di tempat saya, mungkin tempat Bapak Ibu juga mengalami tuh. Ketika tidak ada proses yang dilembagakan dan top leadernya ikut gitu. Ini proses yang ketiga itu adalah membalancing antara tadi proses dari istilahnya tuh demand planning, kemudian supply planning, kemudian ngobrol nih. Ya, ini konsepnya sangat sederhana, tapi ketika dilakukan maka impact-nya cukup atau sangat bagus, baik impact ke real money-nya atau impact mindset-nya, collaboration sama sinergi tadi. Nah, kemudian ketika minggu kedua dilakukan meeting pre-SNOP tadi, akhir bulan meeting apa sih? Yaitu SNOP yang inputnya itu adalah hasil diskusi sebelumnya, kemudian di situ ada proses approval
corporate action dari top leader, top management, CEO harus ikut dan meng-approve. Oke, ini cap jempol darah, action, angka, forecast yang kita akan achieve mungkin di freeze 2-3 bulan ke depan, kemudian rolling forecast 12 bulan ke depan atau 18 ke depan, kita akan achieve. Kalian butuh support apa? Gitu. Oke, saya butuh tambahan finance sekian. Oke. Kemudian supply chain butuh apa? Raw material sekian. Butuh support apa lagi? Oke, kayaknya gas perlu nego lagi nih untuk nambah atau bahkan mengurangi. Jadi itu menjadi ketok palu untuk semua gerak. Karena apa? Belum tentu itu achieve. Tapi kalau sudah diputuskan oleh top eksekutif, CEO-nya, maka tidak main salah-salahan lagi. Ini yang sebenarnya kadang yang paling ditakutkan oleh kita profesional. Ketika kita udah action, disalahin. Pas lagi apes, disalahin. Tapi ketika achieve, nggak ada pujian. Jadi orang akan tidak honest terhadap angka, menyelamatkan posisi dan KPI-nya masing-masing. Akhirnya goal yang sudah ditetapkan, strateginya itu tanda kutip semrawut gitu. Ini di dalam SNOP meeting-nya gitu. Kemudian kalau kita bicara di weekly-nya, sharing di tempat kita adalah kalau weekly itu sudah agak operation detail. Yaitu benar-benar ngomongin operation antara tim logistik, supply chain, transportation, dan tim pabrik. Itu sudah bos-bos nggak usah ikut deh. Mereka sudah bisa, oh kayaknya nih sedikit SKU yang ketebalan sekian dulu, kemudian board yang ketebalannya lebih, ini yang didulukan, atau produk MTO itu teman-teman yang di lapangan biasanya lebih paham. Dan ini benar-benar harus juga dilakukan adalah komitmen meeting dengan tim operation. Ini yang menjadi ininya dari weekly tadi ya, kemudian sampai monthly, dari forecast sampai dengan diketok palu angkanya, plus yang paling penting adalah yang terakhir. Tanpa KPI, pengalaman saya menjalankan di awal-awal adalah it doesn't work. Hanya mungkin karena nggak enak. Tapi ketika sudah harus diketok palu di KPI, kemudian bonusnya kalau ini achieve akan berpengaruh, kalau nggak juga nggak akan achieve, semua baru bisa jalan dengan baik. Jadi kuncinya adalah sebaik apapun tetap ada punishment and reward tadi. Makanya tadi di dalam survei Mentimeter, salah satunya adalah mengatakan, oh nggak ada punishment reward, cuek-cuek, ada yang cuek, ada yang ini. Karena apa? Tidak dibinding menjadi sebuah KPI, yaitu sales forecast accuracy, atau production planning accuracy, ataupun kalau di lebih detail lagi, ada istilahnya inventory level safety-nya. Gitu. Karena semakin inventory level itu semakin rendah, maka sebenarnya perusahaan itu mendapatkan untung yang besar dari sisi cash to cash turnover tadi. Ini proses input dan output-nya ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan sedikit bayangan, tentunya tidak banyak, karena ini akan bisa diresapin detailnya adalah ketika menjalankan betulan di lapangan. Jadi saya pengen menyederhanakan bahwa konsepnya ini sangat mudah, tapi yang tersulit adalah menjalankan komitmennya tadi. Oke. Nah, di dalam bicara mengenai SNOP, bicara mengenai forecast, sales forecast accuracy, maka kita perlu komitmen. Di sini makanya plan to sell the plan. Jadi, rencanakan yang akan dijual, dan jual yang sudah direncanakan. Sering terjadi kita dadak-dadakan. Ketika kita dadak-dadakan, maka yang terjadi adalah keributan, unnecessary problem setiap akhir bulan, bahkan setiap minggu, atau minggu ketiga, minggu 4. Ordernya melonjak, nggak ada truknya. Ordernya melonjak, unloading capacity-nya nggak cukup. Ordernya melonjak, ternyata barang raw material-nya nggak ada. Itu sering terjadi dalam manufacturing industry. Dan tentunya jasa pun juga relevan ya. Nah, Bapak Ibu saya sedikit sharing. Kira-kira ketika bicara SNOP meeting, apa sih yang diobrolin? Itu yang penting ya. Bahwa biasanya
pasti yang pertama adalah performance review. Gimana achievement bulan ini atau minggu ini. Kalau di kita mengukur forecast accuracy-nya adalah bi-weekly dengan MAPE ya, istilahnya statistik metodenya MAPE, yaitu mean average percentage error. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya target 100, ternyata achievement-nya 150, itu sebenarnya tinggal 50. Karena kalau lebih pun juga satu sisi sales-nya bagus, tapi sebenarnya itu pertanda bahwa forecast accuracy-nya kita masih kurang. Ya, itu. Kemudian dari tiba-tiba ternyata forecast accuracy-nya dari 80% menjadi 50%. Kenapa itu terjadi? Ada apa di sana? Apakah kompetitor masuk dengan diskon yang luar biasa atau justru misalnya distributornya sedang kenapa-kenapa? Kayak misalnya di tempat apakah ada assumption yang berubah misalnya. Kalau misalnya asumsi ini macam-macam ya. Bisa jadi tadi kondisi di lapangan berubah atau kondisi harga berubah. Kadang kalau multinasional 4 tahun lah ya. Yaitu dengan background yang tadi. Kenapa ini penting? Ternyata banyak unnecessary problem yang terjadi dari perusahaan karena tidak ada sinkronnya goal dan sinkronnya number. Ini yang menjadi keributan. Makanya tadi 70% ternyata karena tidak adanya forecast accuracy-nya tidak dijalankan. Bahkan proses secara istilahnya kelembagaan pun tidak dilakukan. Hanya orang sales marketing kasih angka. Ketika tidak ada challenge, tidak ada responsibility dan accountability, orang lain pun juga malas melakukan. Ini dan akhirnya yang terjadi adalah banyak waste yang terjadi di dalam operation. Selain customer service levelnya menurun, waste-nya juga banyak. Dan akhirnya ketika kita sudah melakukan SNOP itu, hal yang terbesar manfaatnya, yang pertama adalah mindset, terjadi sinergi, kolaborasi, strategi, alignment dengan departemen yang lain. Kemudian, yang terbesar kedua adalah tentunya adalah dari sisi cost excellent. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika susah untuk increase volume, maka yang dilakukan adalah operational dan cost excellent. Nah, saya pernah dapat di dalam buku ini saya sebutkan bahwa ada sharing menarik dari Coca-Cola Amatil. Saya discuss dengan in charge-nya SNOP. Pada saat 2010, kurang lebih 2010 dia memperkenalkan SNOP, maka yang tadinya dia mempunyai gudang di sekitar Cikarang, itu 3 gudang besar, maka setelah dilakukan proses SNOP dengan baik, maka ternyata cukup butuh 1 gudang. Saya tanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata di dalam gudang itu banyak sekali stok yang dead stock. Banyak yang slow moving. Banyak yang betul-betul sudah laku, berumur bulanan, tahunan. Dan orang-orang, I don't care, itu bukan KPI-nya saya. Dan ternyata ketika itu dibedah dengan open, nggak ada yang disalah-salahin, dijalankan SNOP dengan baik, proven, dari 3 warehouse Coca-Cola Amatil, itu tinggal 1. Coba Bapak Ibu bayangkan, berapa cost yang bisa di-saving, berapa miliar cost yang bisa di-saving untuk maintain dari 3 warehouse menjadi 1. Belum sewa gudangnya, belum kerusakan barangnya, belum bayar labor-nya, belum macam-macam. Turunan cost-nya pasti, saya udah bisa bayangin kalau segede Coca-Cola Amatil Indonesia gitu ya, dia bisa melakukan efisiensi itu. Jadi, akhirnya di situ dia meng-advance semua SNOP prosesnya itu
bahkan ditambahin tidak cuma SOP, tapi SOA, yaitu tadi Sales Operation Planning, itu Sales Operation Action lebih ke arah detailnya lagi. Ke arah tataran operation juga mengadakan semacam SOP, tapi untuk yang tim teknisnya. Karena bayangin dia mempunyai ribuan tim sales dan segala macamnya gitu. Kemudian kalau di Unilever saya ngobrol dengan Pak Robertus yaitu terkait yang pernah menjadi GM-nya SNOP di sini. Jadi di Unilever Indonesia atau di Unilever dunia, SNOP itu menjadi sebuah KPI wajib bagi para CEO untuk menjalankan gitu. Ketika fail menjalankan SNOP dengan baik, maka dia siap-siap untuk dipulangkan. Kenapa? Kita bisa bayangin berapa ratus pabrik Unilever dengan berbagai kategorinya ya mungkin ya. Kemudian berapa produk kategori SKU sebanyak itu. Ketika dia fail untuk menjalankan SNOP, berapa miliar, berapa puluh miliar atau bukan ratusan miliar yang uang itu dibuang-buang, tapi itu bagaikan gini, bagaikan kita, Bapak Ibu tadi, badan kita yang banyak kolesterol, lemak, itu, yang nggak penting, tapi mengganggu. Bayangkan, kalau itu terjadi di dalam perusahaan segede Unilever, misalnya seperti itu. Atau segede Coca-Cola. Makanya, mereka sangat advance untuk ini dijadikan sebuah project. Bahkan wajib, gitu. Karena ketika ini dijalankan dengan baik, maka operational excellence-nya at least akan gap-nya itu berkurang. Ini yang terjadi. Kadang kita tidak sadar sih, merasa semuanya baik-baik saja, padahal tidak baik gitu. Dan itu ketika dihitung dengan cost, itu dahsyat gitu. Kemudian saya juga ngobrol dengan Mas Harman, CEO-nya Wardah, juga experience-nya beliau di-sharing di buku ini juga, bahwa Wardah ini juga mempraktekkan SNOP itu dengan bisa saya katakan selalu tumbuh dan selalu menjadi lebih baik gitu. Kalau Wardah itu karena dia terkait dengan behavior kosmetik ya, behavior pengguna, kemudian itu kan selalu berubah. Bahkan dia mencoba untuk memprediksi forecast behavior orang itu dengan sales forecast-nya dia. Kan sekarang ada model-model dengan AI, kemudian dia amati tuh yang menjadi pembicaraan di media sosial apa aja sih. Oh, kayaknya lagi ngomongin mungkin mentimun misalnya untuk kosmetik. Nah, jadi bahkan para influencer kosmetik atau kecantikan tuh diamatin tuh diskusinya. Sehingga dia bisa memprediksi siap nih, oh kayaknya ini akan jadi tren nih. Jadi berbagai industri beda. Kalau di tempat saya karena cuma material building, Plasterbot tidak terlalu terkait dengan behavior customer behavior, tidak segitunya perlu. Karena produk juga mungkin dalam setahun belum tentu berubah gitu ya. Tapi kalau kosmetik itu kan sering berubah kompetitornya. Jadi SNOP ini saya sebutkan adalah seni, karena setiap industri, setiap challenge berbeda-beda. Nah, ini contoh yang apa namanya saya share di dalam best practices-nya yang di buku ini. Bahkan ada juga yang misalnya BlueScope. BlueScope teman-teman mungkin tahu ya, salah satu perusahaan metal terbesar di Australia. Saya sempat interview juga CEO-nya di sini. Gimana dia mencoba membuat SNOP proses? Dia lebih simple, tapi langsung semuanya ikut. Jadi proses yang tadi, proses pre-SNOP, SNOP langsung jadi satu. Kenapa? Karena pricing demand sales-nya baja itu tergantung output atau input dari harga sebelumnya. Sehingga oke lah daripada prosesnya ini, oke, orang procurement-nya udah langsung ikut, kemudian langsung dibikin keputusan di situ, CEO-nya langsung join segala macam. Jadi ini, again, ini adalah proses. Bapak Ibu bisa mengadopsi di tempatnya masing-masing, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Saya di sini adalah mencoba men-trigger what's in it for me. Penting nggak sih di tempat kita gitu ya. Nah,
Ini kira-kira seperti itu. Ntar saya lihat jam dulu ya. Kira-kira ini jam berapa? Sekarang udah tinggal 4 menit. Oke. Di dalam 4 menit nanti mungkin ini saya akan selesaikan yang slide yang terakhir. Yes. Saya kadang mendapat banyak juga diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Pada saat krisis ini, apa yang bisa kita lakukan? SNOP ini impact nggak sih? Gitu. Menurut saya justru dengan adanya krisis ini adalah SNOP proses itu harus semakin diutamakan, semakin reguler dilakukan. Yang tadinya mungkin seperti saya bilang sebulan sekali, dengan kondisi gini kita bisa seminggu sekali nih. Kalau udah perlu tiba-tiba, oke, kita rapatkan. Kenapa? Tiba-tiba forecast ini berubah terus nih. Kenapa ini berubah? Ya kondisinya kayak gini, gitu. Kayak misalnya nih, saya untuk order untuk misalnya gypsum untuk Agustus, kita udah order dari sekarang nih. Ternyata mundur lagi, oke, tolong dong, mundur 3 minggu. Oke, mundur lagi. Kenapa? Setiap delay yang terjadi itu cost-nya luar biasa. Apalagi kalau ya, demurrage cost-nya itu hari bisa 15 sampai 20 ribu tuh, US dollar misalnya. Itu berapa kalau delay dia 3-4 hari? Bisa 400-300 juta, melayang dengan sangat happy itu. Gitu. Nah, saya mencoba, kita bisa, ya tanda kutip, again, ketika volume tidak bisa digenjot, maka cost yang bisa kita kendalikan. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah ini dengan sinergi. Sinergi itu apa? Ini singkatan dari di bawahnya, yaitu SNOP itu adalah journey, no best practice, yang adalah better process. Jadi, Bapak Ibu bisa lakukan sebisa mungkin, sebisanya gitu. Kemudian, saat ini adalah improve people nih. Bagaimana mencoba semakin mendekatkan kepada customer-nya, tren-nya seperti apa, yang tadinya nggak bisa membaca tren di sosmed, gimana cara belajarnya, gimana bisa semakin memahami tren produknya seperti apa. Tadi sebelum saya join discuss di sini ada pertanyaan, produk gue udah nggak relevan dengan COVID gini. Ya, bisa nggak SNOV menyelesaikan itu? Itu agak pening itu, ya kan? Kalau itu diskusi yang lain, bisa pivot strategi dan segala macamnya. Jadi improve people, now or die. Jadi saatnya kita sekarang mencoba mensinergikan berbagai hal tadi itu. Jadi just do it saat ini dengan kondisi yang walaupun tidak ideal, kita bisa lakukan sebisanya sambil baca-baca buku atau ngobrol-ngobrol, bisa ngobrol juga dengan nanti next bisa dilanjutkan dengan saya atau dengan teman-teman. Saya sebenarnya belajar SNOP adalah dengan ngobrol, banyak diskusi dengan teman-teman yang sudah melakukan lebih dulu. Kemudian tadi E-nya adalah engage dengan collaboration dan strategi alignment. Makin krisis, makin penting ini. Misalnya, oke, kayaknya strategi marketing udah nggak relevan itu buang-buang uang aja, kita harus kurangkan. Oke, mengurangin ini impact cuma sekian, kayaknya lebih untung. Saya turun dikit, tapi nah ini perlu diskusi dengan satu angka dan data yang valid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pasti kayak tempat kami pun juga akan berbeda strategi alignment di marketing sales dengan pada saat normal. Oke, kemudian tadi R-nya adalah again reliable trust number. Ini saya ulang-ulang karena ini ruhnya dari SNOP. One number dan trust gitu. One trust number gitu ya. Kemudian good behavior ini dari sisi leadernya, open mindset. Jangan kalau misalnya forecast accuracy-nya nggak bagus, disalahin, dibentak-bentak, gebrak meja, itu haram, nggak boleh. Kalau itu dilakukan misalnya gebrak-gebrak meja gitu ya, next meeting anak buahnya diam aja, nggak mau ngomong speak by data di poin yang terakhir. Gitu. Plus bahwa semua yang bagus-bagus itu nanti perlu dicek, perlu di tracking, speak by data. You cannot improve if you cannot measure. Jadi speak by data itu penting sekali untuk menjadikan sinergi ataupun men-tracking benefit dari SNOP itu penting. Dan akhirnya adalah empathy. Saya mencoba di dalam kondisi COVID krisis semakin banyak mendengar customer-nya kita. Semakin tahu tren ke depannya seperti apa. Apakah itu mudah? Tidak. Jadi
karena bisa jadi historical data sudah nggak relevan dengan customer need saat ini. Jadi itu Bapak Ibu untuk closing-nya adalah bahwa S&OP ini masih bahkan menjadi sangat penting di era krisis ini. Dengan sinergi dan empati, mudah-mudahan kita semua bisa memanage, mengendalikan dari sisi cost-nya, operational excellence, cost-nya gitu. Gimana sales-nya? Yaitu pembicaraan para expert di sales dan marketing tersendiri, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan cost dan membuat operational excellence lebih bagus. Mungkin itu untuk kalau ada pertanyaan, masih bisa dibacakan, kalau mudah-mudahan masih bisa. Masih bisa lah. Sip. Thank you so much Pak Martoyo untuk sharingnya. Wow, banyak banget yang di-sharekan ya Bapak Ibu dengan waktu seperti ini. Ini jadi tantangannya. Tapi thank you Pak Martoyo. Pak Martoyo sudah menjelaskan dengan sangat baik. Apalagi kemudian tips yang di bagian belakang itu benar-benar harus di-highlight. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sempat tadi untuk meng-capture Bapak Ibu. Nah, sambil saya mau menyimpulkan nanti, Bapak Ibu, Pak Martoyo, kita ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak Martoyo. Dari Pak Hendy Yap, itu sempat bertanya, self forecast apakah lebih baik langsung secara sistem? Itu sempat ditanyakan di bagian-bagian awal sih. Oke. Yang kedua, Mbak, mau Nah, yang kedua, interesting. Yang kedua ini, saya nggak tahu apakah Bapak Ibunya masih ada di sini atau enggak. Saya kan tadi sempat lost contact, jadi sempat sinyalnya hilang. Jadi catatan chatnya terhilang. Tapi saya mencoba mengingat, ada pertanyaan yang berkaitan dengan gimana sih caranya untuk bisa melakukan group discussion secara efektif. Terutama supaya ide-idenya itu benar-benar bisa muncul keseluruhan. Mungkin bagi Bapak atau Ibu yang sempat menanyakan hal ini bisa di-unmute aja. Adakah yang menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan group discussion tadi? Mungkin bisa unmute untuk memperjelas pertanyaannya karena di tempat saya chatnya hilang. Oke, Mbak. Mungkin sambil jawab yang pertama dulu ya. Saya mencoba untuk menjawab ya. Yes. Bahwa bisa nggak sih self forecast dengan tadi tool atau dengan IT? Itu bisa, tapi jangan diserahkan 100% kepada IT. Jadi biasanya kayak di SAP itu ada juga tool-nya, alatnya membantu. Jadi nanti dari 24 bulan ke belakang SAP itu membantu kita dengan algoritmnya, statistiknya. Oke, ini draft pertama versi statistik nih, gitu ya, mengacu pada 24 bulan historical dengan tren, bulan mana, cyclical, dan segala macamnya. Nah, kemudian tim expertnya kita yang in charge di dalam forecast itu yang menganalisis. Oke, ini masih relevan nggak ya? Jadi disitulah yang dimainkan istilahnya adalah adjustment. Kemudian kalau statistik itu ada semacam semacam adjustment sih. Apakah sensitivity-nya masih bisa dipakai atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah yang bisa menyebabkan berubah adalah kita pengen berubah. Oke, ini kalau dibiarkan dengan kondisi saat ini mungkin rata-rata anggaplah 100 per bulannya. Saya pengen lebih, 150. Gimana caranya? Bisa. Oke, dengan promo tambahan kalau gitu. Oke, tim marketing tolong dong siapin promo ini untuk 12 bulan ke depan gitu. Atau minimal menjaga biar tidak turun. Ini kalau dibiarin turun, oke, tolong disupport dengan berbagai macam gimmick marketing. Bisa bundling, bisa diskon, bisa promo, bisa jalan-jalan macam-macam. Ini yang menjadi penting buat yang in charge di sales forecast untuk membuat semacam korelasi. Ketika ada program A jalan-jalan, nambah berapa sih? Gitu. Sehingga bank data inilah yang penting ya. Ini buat perusahaan. Itu. Jadi tool sangat membantu, penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting sebenarnya tetap judgment expertnya oleh kita. Itu yang pertama. Yes. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pertanyaan kedua, bagaimana membuat diskusi S&OP itu
terbuka, orang bisa Yes. menyatakan pendapatnya, concern-nya. Yang pertama adalah bahwa again, good behavior dari leader itu wajib. Jangan ketika angkanya nggak sesuai dengan ekspektasi dia gebrak-gebrak. Itu ketika itu dilakukan yang pertama, selesai. Proses besoknya, yes boss, noted boss. Dan ketika itu terjadi, sudah nggak usah ada SNOP. Kemudian yang kedua adalah don't shoot the messenger gitu. Ketika ada yang menyampaikan angka ataupun ini apa namanya gap yang gede atau inaccuracy angka, jangan diserang personelnya. Fokus kepada datanya dan why, apa yang bisa kita lakukan. Ketika anak buah kita atau kita aja ya, ketika kita langsung disalahin di cut, itu besok udah males gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ini tidak sedang ngobrolin KPI masing-masing. Ini adalah ngobrolin KPI bersama. Ketika gue nggak achieve, seluruh perusahaan nggak achieve. Makanya ketika bicara forecast accuracy, itu menjadi share KPI tim yang terkait. Bisa CSO, sales, kemudian supply chain, bisa ditambahkan ke pabrik. Plus production planning-nya. Jadi memang betul-betul istilahnya leader itu menjagai proses SNOP. Karena proses SNOP itu adalah bukan bottom up, tapi top down. Makanya ketika bicara discuss banyak dengan Pak Robertus, yaitu pernah jadi GM SNOP di Unilever bahkan di globalnya, akhirnya main kesuksesan dari SNOP proses itu adalah good behavior dari leadernya. Gitu. Ya. Itu mudah-mudahan menjawab. Yes. Thank you, Pak. Nah, pertanyaan dari Pak Henry Chandra, SNOP ini bisa disamakan dengan ISO nggak sih, Pak? ISO. Kalau ISO itu setahu saya adalah international standard. Ini kan semacam SOP. Jadi ini beda nih. SOP itu, kalau SOP yang lain itu kan standard operating procedures. Prosesnya gitu ya. Kalau ini SNOP, Sales Operation Planning. Jadi tolong tidak mix up. Kalau ISO itu biasanya adalah standar baku, proses baku, nanti ada audit ISO-nya, ada sertifikasinya. Kalau ini adalah ke arah event, sales, bagaimana menyelaraskan antara sales, forecast sales, dengan operation menjadi sebuah kolaborasi yang pas. Jadi kalau tadi timbangan tadi, demand planning sama supply planning itu imbang. Kalau satunya nggak imbang, maka timbangannya gini. Kalau banyakkan sales, di atas supply-nya nggak ada, maka terjadi opportunity loss sales. Ada order, nggak bisa di-deliver. Itu kerugian besar buat perusahaan. Kalau sebagian, misalnya ternyata kebalikan, supply-nya banyak, sales-nya sedikit, itu cost-nya juga besar di pabrik. Seperti saya bilang tadi, raw material-nya banyak numpuk, kemudian jadi kalau makanan jadi busuk, kalau ini jadi rusak, dan itu pusing, dan akhirnya kalau nggak muat, seperti yang tadi contoh sempat saya share, praktis di Coca-Cola Amate sebelumnya, dari sekitar 2010, dari 3 warehouse, dia rented menjadi cuma cukup 1. Itu kan cost yang cut cost yang luar biasa gitu. Oke, baik. Kita pertanyaan terakhir ya, Bapak. Ada pertanyaan 2 sebenarnya pertanyaannya dari 1 orang, Pak Boni. Ini pertanyaan yang terakhir yang bisa dijawab. 1, apakah SNOP sangat bergantung pada tipe produk yang dihasilkan? Lalu yang kedua pertanyaannya, apa instrumen validasi SNOP sehingga applicable? Kalau bicara apakah SNOP itu aplikatif terhadap tipe dan ini semua aplikatif. Karena ini adalah, makanya ketika discuss sekarang ini saya tidak ke arah teknikalnya, karena memang waktu nggak cukup, hanya 1 jam. Yes. Saya bicara ke arah substansinya. Substansi bisa untuk jasa, untuk juga manufacturing produk, dan setiap produk nanti beda-beda. Seperti saya bilang tadi, ketika industri kayak seperti mungkin kecantikan kayak Wardah, dia dalam forecast-nya benar-benar harus mengetahui tren dari kesukaan para ibu-ibu dan remaja-remaja putri misalnya.
apa yang jadi pembicaraan segala macamnya, ekspektasi nanti. Tapi kalau tempat saya material building, dari 10 tahun yang lalu ya bentuknya kayak gitu, kayak semen ya kayak gitu, kemudian triplek juga kayak gitu, is okay. Tidak perlu yang advance amat. Jadi Excel pun cukup gitu. Tapi kalau yang harus ada big data analisis, kemudian ditempelin dengan point of sales-nya mereka, itu lebih menarik lagi, lebih canggih lagi, dan itu lebih akurat lagi. Karena nanti setiap daerah, setiap toko, setiap region, tren kesukaan itu beda-beda. Misalnya kalau kosmetik, mungkin ada yang suka merek A, merek B, merek C itu beda-beda. Sehingga itu akan berdampak kepada supply chain yang disediakan di sana. Jangan sampai stoknya nanti pas dicari nggak ada. Karena kalau untuk misalnya barang-barang kayak Unilever misalnya ya, yang mungkin minuman, ketika minuman itu kan mudah tergantikan. Ketika barang di dalam point of sale tertentu kosong, dia akan melirik produk yang lainnya. Dan itu di FMCG tanda kutip jangan sampai terjadi. Makanya selalu ada yang ngaudit keliling-keliling tiap minggu atau tiap hari gitu kan. Ini kosong nggak nih? Tinggal berapa nih? Nah itu bisa dilingkan dengan itu. Jadi jawabannya dah sangat relevan. Kemudian yang kedua tadi apa tuh Mbak? Tipe ya? Oh, pertanyaannya sebenarnya sangat bergantung kepada tipe produk yang dihasilkan nggak SNOP itu. Oke, Lalu itu udah yang terjawab kedua, ya. apa instrumen validasi SNOP sehingga applicable? Sebenarnya nanti perlu ada KPI. Kalau bicara instrumen sebenarnya nggak canggih-canggih amat, kita bikin KPI-nya, forecast accuracy-nya, kalau ada manufacturing nanti production planning-nya seperti apa, kemudian inventory level-nya, itu yang tadinya tinggi menjadi rendah atau tidak, kemudian apa namanya, slow moving-nya seberapa banyak, turun atau tidak gitu. Karena ketika mengaku SNOP-nya bagus, tetapi ternyata level stoknya tinggi, production planning accuracy-nya jelek, kemudian forecast accuracy-nya jelek, berarti survei mengatakan belum bisa dikatakan layak itu bagus gitu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Boni, dan thank you so much. Dan kita mau foto bersama dulu, tapi sebelum kita foto bersama, tadi Pak Martoyo sempat menyebutkan SNOP dengan SNOI ya. Itu eksekusi ya Pak? Execution. Yes. Ini dari Pak Kris malah menambahkan apakah diperlukan SNOR review maksudnya. Jadi itu tambahan lagi nih ya, istilah kita SNOP, lalu ada SNOR. So Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama sebelum semua pada keluar dari tempat ini, dan saya akan mengumumkan setelah foto bersama, saya akan mengumumkan siapa yang berhasil mendapatkan buku dari Pak Martoyo. Lalu kemudian Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya soal materi dibagi nggak, videonya boleh dibagi nggak? Nah, saya akan menjawab setelah ini. Nah, sembari saya ngomong, boleh dong Bapak Ibu tampilkan video-videonya supaya ini bisa menjadi capture kita bersama Bapak Ibu. Bagi Anda yang masih videonya masih off, boleh di-on-kan dulu supaya kita bisa mengambil foto bersama kita. Yuk. Sambil saya menjawab, pemenangnya siapa? Menunggu teman-teman videonya tampil. Yang mendapatkan buku dari Pak Martoyo, which is isinya semua apa yang di-sharingkan Pak Martoyo adalah di buku itu. Yang memberikan jempol Anda 2 saat ini di capture yang sekarang. Pak Abe, which is itu yang mendapatkan itu Pak Abe Kristiawan. Yes. Why? Karena beliau yang dari awal memang paling aktif, bukan soal bertanya ya Bapak Ibu, tapi paling aktif untuk merespon. Nah, jadi Pak Abe berhasil mendapatkan buku ini. Pak Martoyo, bagi yang belum bisa mendapatkan buku ini, Pak Martoyo masih ada di Gramedia atau bisa langsung kontak ke Pak Martoyo atau gimana ya Pak Martoyo? Tadi ada di Gramedia Jabodetabek tersedia. Kalau tidak menemukan mungkin bisa kontak ke saya. Nanti saya tanyain ke distributornya. Ya tersedia di daerah mana. Kadang kan misalnya daerah tertentu habis atau apa gitu. Yang terdekat belum tentu bisa dapat ya. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi Anda yang penasaran, Anda boleh di situ. Yuk, mari kita akan foto bersama. Siapkan diri Anda, pose Anda Bapak Ibu. Kalau sudah siap, mari kita foto. Ini Pak Sadeli kenapa tiba-tiba ini masih slide. Masih dalam posisi slide. Sorry. Yes. Dalam kondisi slide ya. Bentar. Slide-nya saya ya, Pak ya? Iya. Yep. Martoyo, thank you so much. Very nice sharing. It's very insightful.
See, I have the book. Ya, boleh di stop share Pak? Udah ya? Udah di stop share ya Pak? Sip, kalau sudah stop share, berarti kita udah siap untuk foto bersama. Mari Bapak Ibu yang lainnya. Pak Sadeli, are you okay? Karena Pak Sadeli di belakang itu tadi, saya pikir udah terjun ke belakang Pak. Virtual background kan di belakang jurang. Ya oke, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Hanya Bapak Ibu ya, karena saya harus memindahkan bagian yang kedua. Yuk, mari tetap gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, sip Bapak Ibu, thank you so much. Buat Anda yang penasaran, bertanya-tanya, kami bisa mendapatkan materinya atau enggak dan videonya seperti apa. Saya cuma mau share Bapak Ibu, bagian yang paling penting dari sharing COC ini, untuk materi sendiri Bapak Ibu, mana dia ya? Saya harus kecilkan dulu. Nah, untuk material, it's depend on dari para pembicaranya Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu bagi Anda yang ingin melihat full apa yang di-sharingkan oleh Pak Martoyo, plus Bapak Ibu, Anda pun juga pengen mungkin tadi ada bagian yang terlewatkan, Anda bisa melihat kembali rekamannya. Kita tidak akan sharingkan langsung, tapi Bapak Ibu bisa main ke Anthony Dio Martin Official Channel, karena semua training yang pernah terjadi di Comet Online Course itu ada di Anthony Dio Martin Official Channel. Jadi silakan Anda masuk di sana untuk bisa mendapatkan materinya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, buat Anda yang penasaran dengan next proses itu seperti apa training yang akan disampaikan. Tadi saya sempat melihat pembicaranya ada di grup ini, saya nggak tahu. Pak Sugi adakah? Masih ada nggak ya Pak Sugi? Tadi kayaknya Pak Sugianto masih ada di sini. Beliau akan share tentang game changer, be a master improvement. Jadi Bapak Ibu, nanti beliau akan share tentang apa saja unsur penting improvement di era Society 5.0. Wow, bukan lagi 4.0 Bapak Ibu, tapi ini ngomongin soal Society 5.0. So Bapak Ibu, ini bagian yang akan dia sharingkan tentang bagaimana caranya perlu menjadi master improvement. Dan saya pikir ini sharing yang menarik. Saya punya bukunya, saya sempat memberikan komentar. Terus terang teman-teman, ini adalah buku sales operation itu selalu menjadi sesuatu yang sangat teknikal, tapi ditulis dengan sangat luar biasa oleh Pak Martoyo, menjadi buku yang sangat gampang. Bahkan ini dalam bentuk story, cerita, dan saya suka. Kata Einstein itu adalah orang-orang yang jenius itu adalah orang-orang yang bisa mensimplifikasi sesuatu yang susah menjadi mudah. Ya, bukan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tapi justru orang yang luar biasa adalah bisa mensimplifikasi sesuatu yang rumit. Dan thanks Pak Martoyo, dan saya pikir ini salah satu buku yang keren, bagus, dan saya pikir teman-teman mesti baca ini buku. Mbak Dian kayaknya udah masuk deh. Saya udah kembali. Minta maaf, thank you Pak Martin udah ada di sini membackup obrolan kita. So Bapak Ibu, dan kita sudah berada di bagian terakhir kita Bapak Ibu. See you di next program kita, dan jangan lupa bagian yang paling penting dari apa yang di-sharingkan oleh Pak Martoyo adalah gimana caranya kita menerapkan yang namanya sinergi dan empati Bapak Ibu. SNOP is the journey, improve people, now or die, engage with collaboration and strategy alignment, reliable for trust number, good behavior, dan you can improve if you can measure. So Bapak Ibu, saya terima kasih kembali Bapak Ibu, sampai ketemu di next session kita. See you ya Bapak Ibu ya. Makasih banget Pak Martoyo buat sharing-sharingnya. Yes. Thank you semuanya teman-teman dari mana-mana saja. Bye. Ya, selamat sore Pak Martoyo juga. Thank you for the time, thanks for energy, for sharing. Yes. Thank you so much. God bless you all. Stay safe, stay alive. Makasih Pak Abe. Iya, saya punya ilmu menghilang emang. Sampai ketemu di sana. Bisa kembali lagi. Bye. Bye. Yes. Yeah. Saya N ya.